Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif, jumpa lagi dengan kita dalam acara yang sama, ngaji pesantren, ngaji peradaban Islam. Lama tidak jumpa, jeda sekitar 2 minggu kita tidak posting karena situasi yang sedang hangat ya. Malam ini kita akan mengangkat satu topik yang merupakan bagian dari tradisi panjang kita, yaitu perayaan Isra Mi'raj. Pas hari ini. Pas malam ini ya. Hari ini bukan malam ini. Hari ini 27 Rajab. Oke, tahun 1000 kita sudah Isra, sudah 1447. Sudah lebih 1 milenium ya. Seperti biasa kita akan menggali kisah perjalanan Nabi Isra Mi'raj dan hikmah di balik perjalanan ini, apa yang masih bisa kita ambil dan menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani hidup ke depan. Baik, sahabat kreatif semuanya, kita akan tanyakan langsung ke Pak Yai. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas Imam, semuanya baik. Ini Isra Mi'raj dengan penampilan baru ya, ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tidak terlalu mengakukan dunia. Rambut kan duniawi. Ya, sesekali kadang gondrong, kadang kita potong. Apalagi alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah, gampang untuk ke tanah suci, ya, haji, umroh, jadi alhamdulillah lah ya. Di dalam ritual-ritual itu kan ada hal-hal yang memang harus kita korbankan, termasuk rambut. Ya. Melepaskan keterikatan dengan duniawi. Melepaskan mahkota dunia. Baik Pak Yai, malam ini kita akan mengangkat satu topik tentang Isra Mi'raj Pak Yai. Perjalanan Nabi dari Mekah ke ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit, lalu turun lagi ke bumi. Ini hikmahnya bagaimana Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Imam, Mas Ali, Mas Asif, dan para budiman semua pemirsa. Kita kalau bicara soal ini panjang. Saya kemarin habis terpaksa diminta membahas ini di kampus Al-Azhar Jogja ya, atau apa itu, Akademi Al-Azhar, bicara dari segi pariwisata. Di hari ini kita mengambil yang terpenting saja. Ada hal yang terpenting, tapi paling penting saya kira ada dua. Yang satu bersifat vertikal, ensik, dan yang kedua adalah bersifat horizontal. Kita sudah sering membahas tentang yang vertikal, ensik adalah pesan dan perintah sholat ya, sebagaimana sudah kita dengar saking pentingnya sholat, makanya sholat disebut sebagai mi'rajul mukmin, sampai-sampai tidak cukup malaikat yang turun, tapi Nabi yang dipanggil, dalam tanda kutip diangkat ke atas untuk menerima perintah sholat. Penting lagi ini, Iqbal itu sempat berkhayal ya, Muhammad Iqbal ya, melalui ya orang yang dikagumi, seorang sufi besar, yaitu Abdul Qudus ya. Abdul Qudus seorang mursyid thariqah di Pakistan ya, di India dan Kashmir. Itu nama besar ini dikutip oleh Iqbal ya. Kata Abdul Qudus, seandainya saja ya diriku ini adalah Nabi Muhammad. Seandainya, ini kan berkhayal. Ketika sudah sampai di makom yang a'lah, makom yang tinggi, makom yang didambakan oleh semua para salikin, para mursyid-mursyidin, para murid-muridin, itu ada di posisi kita katanya, yaitu Sidratul Muntaha. Ketika sudah antara aku dan kamu sudah berdekatan, yaitu antara Robbi dan makhluk ini, Khalik dan makhluk berdekatan, maka saya tidak akan mau turun ke bumi lagi. Untuk apa di bumi ini udah macam-macam ya kan? Ya, di bumi ini ngapain? Kita sudah asyik masuk di dalam apa? Perjumpaan yang hakikat dengan Allah, untuk apa ke bumi? Ternyata ya di luar prediksi kita dan di luar keinginan kita, Nabi Muhammad di dalam momentum yang didamba itu masih turun ke bumi. Nah, ingin turun ke Mekah tentunya, kembali ke bumi. Itu artinya apa? Menjalankan misi sebagai khalifatullah. Ini ja'ilun fil ardi
khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Jadi misi sebagai manusia juga misi sebagai khalifah, karena manusia bukanlah malaikat. Di makom Baitul Ma'mur Muntaha itu adalah tempat-tempatnya makhluk yang tanpa nafsu, makhluk yang tanpa ambisi, makhluk yang tanpa punya cita-cita ingin membangun peradaban. Sebenarnya Nabi Muhammad manusia diberi tugas untuk membangun peradaban, maka beliau turun ke bumi untuk melanjutkan misi membangun peradaban dengan status sebagai khalifah. Itu yang saya kira menarik, membawa nilai-nilai kelangitan untuk ditanamkan rahmatnya di bumi. Untuk membangun peradaban. Jadi sebenarnya istilah yang kita kenal itu fikih peradaban itu misi ilahiyah sebenarnya untuk membangun kemanusiaan dan kesejahteraan yang sifatnya material gitu Pak. Betul. Ya, material peradaban ini kan yang dicakup spiritual dan material. Termasuk juga tentang pelestarian alam. Ini kan dicakup dalam fikih peradaban. Memang ini yang ingin dibangun. Nah, lebih khusus lagi adalah tatanan ekonomi dan sosial. Kita tahu Arab adalah rusak-rusaknya bangsa saat itu. Ya, bayangin kalau kita lihat sejarah jahiliyah itu kan di luar nalar ya. Bayi perempuan dilempar, ya. Gak ada lagi belas kasihan kan. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat boleh membunuh yang lemah. Bayangin, amburadul, nggak ada kemanusiaan, nggak ada humanisme, dan praktek untuk menggandakan uang dengan riba itu tanpa batas. Siapapun boleh, ya asal mau. Orang hanya ingin makan saja sulit, ya mau nggak mau bertemu dengan riba. Belum lagi penindasan, penyuapan, praktek monopoli yang luar biasa. Kalau kita mau bicara ini, bacalah bukunya Ma'alim At-Thariq itu, ya bukunya Syed Qutb itu mengerikan sekali hidup di zaman jahiliyah itu. Jadi tatanan semua amburadul. Jadi ada misi membangun kemanusiaan, otomatis membangun peradaban. Baik, saya simpulkan dulu Pak Yai. Ya, terkhusus mungkin nanti membangun tentang ekonomi. Baik, sahabat kreatif, ternyata hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini bukan hanya yang sifatnya vertikal, masalah ibadah, perintah sholat, tapi enggak. Ini seperti pesan khusus kepada para pemimpin. Tidak hanya itu maksudnya. Oh, tidak hanya masalah sholat, tapi juga pesan khusus kepada para pemimpin untuk membangun peradaban manusia. Tidak hanya pemimpin, siapapun kita. Pak. Ya, dengan posisi kita masing-masing, di tempat masing-masing. Artinya, mari kita membangun peradaban. Apa sih yang disinggung pengetahuan, ekonomi, sosial, kan itu peradaban itu kan. Jadi membangun peradaban yang membangun ekonomi, membangun pengetahuan, termasuk membangun teknologi. Nah, Arab kan sudah di titik nadir peradabannya. Nah, terlebih soal ekonomi, ya. Jadi monopoli dan oligarki luar biasa, korupsi, penyuapan, ya luar biasa. Makanya tidak lama setelah Isra Mi'raj ini selesai ya, di dalam momentum Amul Husni tadi itu, hari-hari yang duka dapat hiburan dalam tanda kutip Isra Mi'raj, kemudian tidak lama kan hijrah, ya kan? Hijrah kemudian di Madinah lah membangun peradaban. Apa yang pertama-tama untuk membangun peradaban? Ekonominya yang dibangkitkan. Ada zakat, ya kan? Ada sedekah, ada kewajiban infak, ada kewajiban kafarat dengan harta benda. Kemudian ada anti riswah, ya kan? Anti suap, ya kan? Jadi ini membangun ekonomi. Makanya kalau sekarang kita mengambil spirit diantaranya yang paling menukik hari ini, spirit Isra Mi'raj adalah pesan khusus untuk anti korupsi sebenarnya. Mungkin boleh contoh kasusnya bagaimana Rasulullah mengatasi melawan gerakan penyuap pada waktu itu? Ya, gratifikasi banyak sekali. Ya, pertama di dalam kisah Ibnu Ishaq ya dikisahkan bahwa Nabi itu ada yang menawari ingin disuap supaya berhenti untuk membangun peradaban. Tapi ya ternyata orang membangun peradaban nggak semua senang. Ya kan, nggak senang. Jadi dengan dakwah Islam membangun peradaban itu Nabi ya tetap Nabi, seorang utusan ya nggak akan mungkin mau disuap. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi sendiri tanda kutip banyak yang terkena sangkaan, skandal, gratifikasi. Misalnya para para amil zakat, ya. Kita pernahlah mendengar nama-nama yang terlibat di dalam tuduhan gratifikasi
tentang zakat itu kan ada. Saya nggak akan nyebut nama karena ini bukan bagian dari sejarah sahabat ya. Nah, kita bolehlah geledah itu banyak sekali. Dan uang zakat saja ambilnya nggak lepas dari gratifikasi. Uang kemudian uang bendahara negara juga tidak lepas dari ya hulul juga. Ada pengambilan ya Baitul Mal juga. Jadi ini kan pesan-pesan moral untuk kita anti korupsi. Apalagi sekarang ini kalau kita menilik dari data ICW, Indonesia sudah sangat darurat korupsi. Sangat darurat. Kenapa? Bayangin, menurut ICW, APBN dan APBD kita itu hampir 40% kabur. Ya, itu bocor, sangat bocor. Bocor. Kalau bocor sedikit, kabur. Kabur. Ini kabur. sangat darurat sekali. 2025 kemarin sepanjang tahun ini itu menurut ICW datanya sekitar 364 kasus korupsi yang sudah terdakwa, bukan lagi tersangka. Ya, dan itu sekitar 300 triliun. Angkanya jelas. Yang kembali cuma 4%. Bayangin gimana kita mau makmur seperti ini. Ya kan? Kenapa? Karena sistemnya lemah, pengawasannya lemah, penegakan hukum lemah. Bahkan sekarang mohon maaf ya, yang sudah dinyatakan terdakwa saja, ini belum tersangka, terdakwa saja, apalagi tersangka masih terdakwa saja, itu masih banyak yang dibela, ya terdakwa. Dan orang pakai baju oranye juga tidak malu lagi. Maka ini adalah darurat anti korupsi karena ini rayap yang menggerogoti dinding ekonomi nasional kita itu amat banyak. Ya, maka adalah pesannya adalah membangun peradaban dengan tata kelola ekonomi yang lebih baik, anti suap, anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Oke, baik, terakhir ini pertanyaan terakhir Pak Yai. Berarti setiap warga negara bangsa Indonesia kita, kalau memang mereka berkomitmen melawan seluruh bentuk praktek korupsi, itu berarti sama dengan mengusung semangat nubuah atau semangat risalah, Pak. Semangat Isra Mi'raj juga. Semangat Isra Mi'raj juga. Ke bumi untuk tata kelola yang lebih baik. Nggak mungkin membangun peradaban tanpa tata kelola ekonomi yang baik. Tidak akan mungkin bisa peradaban itu maju tanpa kita membenahi ekonomi yang begitu banyak bocornya. Nah, ini semangat Isra Mi'raj berarti kita membangun peradaban dengan tata kelola ekonomi yang lebih baik, hukum yang lebih lebih tegak dan tegas, tidak pandang bulu. Dan ini adalah bagian dari nubuah dari Nabi Muhammad, termasuk pesan penting dari Isra Mi'raj, turun dari langit ke bumi, membumikan pesan-pesan kelangitan. Baik, terima kasih Pak Yai. Sahabat kreatif, jangan kasih kendor, tetap lawan para koruptor karena kita sedang mengusung semangat atau amanah nubuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui pesan-pesan, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau turun ke bumi untuk membangun peradaban, mengatasi kebocoran terutama Pak Yai, mencegah uang negara kabur keluar. Demikian, terima kasih Pak Yai. Sahabat kreatif, sahabat kreatif, ketemu di minggu yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.